Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dan menarik dalam biologi, yaitu tentang prokariota dan eukariota. Kalian pernah dengar bakteri kan? Nah, bakteri itu termasuk dalam kelompok prokariota. Tapi bagaimana mereka berbeda dengan sel makhluk hidup seperti tumbuhan atau manusia ya? Kita akan bahas satu persatu agar kalian bisa memahami perbedaan struktur, fungsi, dan juga peran mereka dalam kehidupan sehari-hari. Siapkan buku catatannya, kita mulai pelajaran hari ini dengan menyelam ke dunia mikroorganisme. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Febrianti dengan NPM 2350404 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pasundan. Di sini kita akan membahas perbedaan prokariota dan eukariota, struktur, fungsi, dan cara reproduksi monera atau prokariota, dan terakhir monera dan pengaruhnya bagi kehidupan. Yang pertama, ada perbedaan prokariota dan eukariota, kelompok organisme bersel satu yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Monera mencakup dua jenis utama, yaitu Eubacteria, bakteri sejati, dan Cyanobacteria, ganggang biru hijau. Prokariota sangat dominan dalam biosfer karena mampu hidup di lingkungan ekstrim dan berkembang biak dengan sangat cepat. 1. Prokariota. Prokariota adalah organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Materi genetiknya atau DNA terletak langsung di dalam sitoplasma, bukan dalam inti sel. Organel-organel seperti mitokondria dan kloroplas juga tidak ditemukan. Contoh organisme prokariotik adalah bakteri dan cyanobacteria atau ganggang biru hijau. Yang kedua ada eukariota. Eukariota memiliki inti sel sejati yang dibungkus oleh membran, serta organel-organel bermembran seperti nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma, dan lainnya. Contoh organisme eukariotik adalah protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya ada struktur, fungsi, dan cara reproduksi monera. 1. Struktur monera. Yang pertama, dinding sel umumnya tersusun dari peptidoglikan atau khususnya pada bakteri. Yang kedua, membran sel mengatur keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel. Yang ketiga, sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi kimia sel. Yang keempat, nukleoid, wilayah tidak bermembran yang berisi DNA. Yang kelima, ribosom, tempat sintesis protein. Yang keenam, flagel, digunakan untuk pergerakan pada beberapa bakteri. Yang ketujuh, pili, digunakan untuk menempel ke permukaan atau untuk proses konjugasi. 2. Fungsi monera. Sebagian bakteri bersifat autotrof, melakukan fotosintesis, contohnya cyanobacteria, atau kemosintesis. Dan sebagian besar adalah heterotrof, menyerap nutrisi dari lingkungan. 3. Reproduksi monera. Yang pertama ada aseksual. Umumnya melalui pembelahan biner, satu sel membelah menjadi dua sel identik. Yang kedua ada paraseksual konjugasi. Transfer materi genetik langsung melalui jembatan sitoplasma atau pili. Yang ketiga ada transformasi. Bakteri mengambil DNA dari lingkungan. Yang keempat ada transduksi. Materi genetik dipindahkan oleh virus atau bakteriofag. Selanjutnya ada monera dan pengaruhnya bagi kehidupan. 1. Peran menguntungkan. Yang pertama, pengurai, dekomposer, membantu menguraikan bahan organik dalam ekosistem. Yang kedua, fiksasi nitrogen. Bakteri seperti Rhizobium bersimbiosis dengan akar tanaman polong dan mengikat nitrogen dari udara. Yang ketiga, industri pangan dan farmasi. Bakteri digunakan dalam pembuatan yogurt, keju, cuka, antibiotik. Contohnya, Streptomyces menghasilkan streptomycin. Yang keempat,
Produksi bioteknologi. Bakteri digunakan untuk cloning gen, produksi insulin, dan enzim. 2. Peran merugikan. Pertama, penyakit manusia, Mycobacterium tuberculosis atau TBC, Salmonella typhi atau tifus, Vibrio cholerae atau kolera. Yang kedua, penyakit hewan dan tumbuhan, menyebabkan berbagai infeksi dan kerusakan pertanian. Yang ketiga, perusakan bahan makanan, menyebabkan pembusukan dan pencemaran makanan. 3. Contoh organisme Monera. Yang pertama, Escherichia coli atau E. coli, bakteri usus manusia, ada yang menguntungkan dan ada yang patogen. 2. Clostridium tetani, yaitu penyebab tetanus. 3. Nostoc spirulina, cyanobacteria yang dapat digunakan sebagai sumber makanan tinggi protein. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi biologi untuk kelas 10 SMA yaitu Kingdom Monera, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Tapi sebelum kita mulai belajar, untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya. Klik loncengnya supaya kalian bisa lihat update video-video terbarunya, like video-videonya, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Nah, anggota dari Kingdom Monera ini memiliki beberapa ciri umum. Yang pertama, sudah pasti uniseluler. Artinya semua organisme anggota Kingdom Monera tersusun atas satu sel saja. Lalu ciri yang kedua adalah prokariotik. Berarti nukleusnya tidak dibungkus oleh membran inti atau karioteka. Ciri yang ketiga memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan. Kingdom Monera kita bagi menjadi dua, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, apa sih perbedaan antara Eubacteria dan Archaebacteria? Perbedaan yang pertama adalah kandungan peptidoglikan di dinding selnya. Eubacteria memiliki peptidoglikan sementara Archaebacteria tidak. Kemudian penyusun lipid pada membran sel Eubacteria tersusun atas rantai hidrokarbon tidak bercabang, sementara pada Archaebacteria tersusun atas rantai hidrokarbon bercabang. RNA polimerase pada Eubacteria hanya satu jenis, pada Archaebacteria terdiri dari beberapa jenis. Asam amino inisiator dalam sintesis protein Eubacteria adalah formil metionin, sementara pada Archaebacteria adalah metionin. Pertumbuhan Eubacteria terhambat karena antibiotik, sementara Archaebacteria tidak. Eubacteria tinggal kosmopolitan, sementara Archaebacteria hidup di lingkungan ekstrim. Perhatikan struktur bakteri berikut ini. Bakteri memiliki lapisan pelindung terluar yang disebut kapsul, kemudian ada dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, kemudian lapisan pelindung terdalam yang berbatasan dengan sitoplasma yaitu membran sel. Lalu ada DNA kromosomal dan DNA berbentuk cincin yang kita sebut sebagai plasmid. Ada pula flagel yang berfungsi sebagai alat gerak dan ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Lalu ada badan inklusi yang berfungsi sebagai kantong penyimpanan nutrien. Ada pula bagian dari membran yang membuat lekukan-lekukan ke arah dalam yang membentuk mesosom. Fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Dan ada pula membran yang termodifikasi untuk membentuk saluran yang bernama pilus yang fungsinya adalah membantu pada saat proses reproduksi secara konjugasi, sehingga biasa disebut jembatan konjugasi. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita lihat satu persatu bagian-bagian dari bakteri. Yang pertama adalah kapsul. Kapsul tersusun atas karbohidrat, nitrogen, ataupun fosfor. Kapsul berfungsi untuk melindungi sel dari dehidrasi sebagai cadangan makanan atau pertahanan diri terhadap fagositosis. Maka karena fungsi tersebut, kapsul biasanya terdapat pada bakteri yang memiliki daya virulensi. Yang kedua, fili atau filus, fungsinya untuk melekatkan diri ke suatu permukaan benda atau sebagai saluran pada saat proses konjugasi. Lalu yang ketiga, flagel, fungsinya sebagai alat gerak. Berikutnya yang keempat adalah dinding sel. Sebagian besar bakteri memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan. Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk sebagai bahan pelindung serta mengatur keluar masuknya zat. Yang kelima, membran sel.
Membran sel tersusun atas protein dan lemak, fungsinya untuk mengatur transportasi zat dari luar ke dalam sel. Membran sel pada cyanobakter berperan dalam proses fotosintesis karena mengandung pigmen fotosintesis. Lalu ada pula mesosom yang fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Yang ketujuh, DNA atau kromosom fungsinya mengontrol sintesis protein serta pembawa sifat. Ada pula plasmid, yaitu DNA yang berbentuk cincin yang membawa gen tertentu yang bisa ditransformasikan ke sel lain. Ada ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein, serta endospora untuk mempertahankan diri pada kondisi lingkungan yang buruk. Tetapi tidak semua bakteri menghasilkan endospora. Sebagian besar reproduksi bakteri dilakukan secara aseksual alias secara tak kawin. Caranya adalah dengan membelah diri atau biasa kita sebut dengan pembelahan biner. Perhatikan berikut ini ilustrasi dari pembelahan biner, di mana kromosom akan digandakan terlebih dahulu, lalu diikuti dengan pemanjangan sel, kemudian kromosom yang telah mengganda akan berpisah ke ujung yang berlawanan, terbentuk sekat, sehingga akhirnya terbentuk membran baru dan terbentuklah dua sel. Selain aseksual, bakteri juga bisa melakukan reproduksi seksual. Akan tetapi reproduksi seksual pada bakteri tidak melibatkan gamet dan peleburan sel, melainkan berupa pertukaran materi genetik atau DNA. Proses perpindahan materi genetik semacam itu disebut juga paraseksual atau rekombinasi genetik. Ada 3 cara reproduksi seksual pada bakteri. Yang pertama, transformasi, yaitu pemindahan sedikit materi genetik DNA dari satu bakteri ke bakteri lain dengan proses fisiologi yang kompleks. Perhatikan ilustrasinya ya. Potongan-potongan atau fragmen DNA dipindahkan ke sel lain, kemudian disisipkan ke plasmid bakteri lainnya. Sehingga bakteri yang disisipkan tersebut memiliki sifat yang baru, yaitu sifat yang menyerupai dengan bakteri pendonor fragmen DNA tadi. Nah, reproduksi bakteri secara seksual yang kedua kita sebut transduksi, yaitu peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari bakteriofag atau virus yang menginfeksinya, sehingga terjadi rekombinasi genetik. Jadi kita memindahkan fragmen DNA dengan bantuan virus. Perhatikan ilustrasinya. Tahap 1, virus akan memasukkan DNA-nya, lalu DNA bakteriofag tersebut akan bergabung dengan DNA bakteri, sehingga bakteri tersebut akan menghasilkan virus-virus baru yang memiliki sifat bakteri tersebut, sehingga ketika virus keluar akan menginfeksi bakteri lainnya dan membawa fragmen DNA dari bakteri sebelumnya. Yang ketiga adalah konjugasi. Reproduksi secara konjugasi ini adalah proses transfer DNA dari satu bakteri menuju bakteri lainnya, di mana satu bakteri memberi DNA sedangkan bakteri lainnya menerima DNA. Transfer DNA itu terjadi melalui pilus atau yang biasa disebut jembatan konjugasi. Perhatikan ilustrasinya ya. Melibatkan dua bakteri di mana yang satu memberi disebut F+, dan ada bakteri yang menerima kita sebut F-. Lalu kemudian plasmid akan dipindahkan melalui villi atau yang biasa disebut jembatan konjugasi, sehingga kedua bakteri akan memiliki sifat yang sama karena memiliki fragmen atau plasmid DNA yang sama setelah terjadi proses konjugasi. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang prokariota dan eukariota, serta peran penting Monera dalam kehidupan. Saya harap kalian bisa lebih memahami bahwa makhluk hidup bersel satu pun punya peran besar di dunia ini. Semangat terus belajar biologinya!